Salam sahabat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu untuk agar supaya Tuhan memberikan kita pencerahan. Bapa dalam surga, pada hari ini kembali kami datang kepadamu ya Bapa, bersama saudara-saudara kami dari YouTube ya Tuhan yang menonton YouTube ini. Biar Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang menculikan mata rohani kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang hamba sampaikan itu semua bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tuntun dan ajar kami untuk mengetahui kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan ya, yang saya beri judul yaitu cara menguji roh. Seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 4 ayat 1 ayat 1 yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, memang saat-saat ini ada banyak hamba Tuhan ketika berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan mengatakan bahwa dia mendengar suara Tuhan. Dalam khotbahnya dia mengatakan mendengarkan suara Tuhan lewat mimpi atau pada waktu beraktivitas atau pada waktu saat merenung dan lain sebagainya, dan menyampaikan hal tersebut kepada jemaat sebagai sebuah kebenaran. Ada lagi hamba Tuhan yang dikatakan sebagai pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa karena banyak melakukan mujizat kesembuhan dalam KKR, melakukan tiupan roh. Ya mungkin kita pernah melihat seorang hamba Tuhan meniup orang yang dikatakan bahwa itu adalah tiupan Roh Kudus dalam ibadah dan lain sebagainya, dan membuat banyak orang terpesona akan hal-hal tersebut. Ini adalah satu fenomena yang saat ini terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa rohnya dibawa ke suatu tempat yang dikatakannya sebagai surga atau neraka, dan menyampaikan kepada jemaat sebagai sebuah kebenaran. Lantas, bagaimana sikap kita ketika menerima khotbah yang demikian? Apakah serta-merta kita mengaminkan atau bagaimana? Mari kita ikuti tayangan berikut ini ya sampai tuntas, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya agar semakin banyak orang diberkati. Terima kasih. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sebarkan berita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di subscribe dan share ya agar nama Yesus makin dikenal. Terima kasih. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di zaman rasul-rasul di Perjanjian Baru, para rasul banyak berhadapan dengan nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan sesuatu kepada jemaat, sehingga membuat mereka yang awam pada saat itu bingung. Pada saat itu memang Alkitab belum ada, sehingga mereka belum memiliki pedoman untuk diikuti. Ya, tulisan para rasul inilah yang membuat mereka harus belajar, dan mereka mau kalau mereka mendengarkan firman Tuhan dan melalui para rasul, ya mereka boleh berjalan di jalan kebenaran. Tetapi kalau tidak, mereka akan tersesat. Mereka hanya bisa mendengar arahan para rasul, seperti yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di ayat ini. Pada saat itu, Rasul Yohanes menghadapi antikris yang ada di dalam jemaatnya. Untuk itu dia mengatakan agar jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah berasal daripada Allah atau tidak. Nah, kalau kita disuruh menguji roh, sedangkan roh tidak kelihatan, bagaimana kita bisa melakukannya? Sebenarnya jangan gusar ya. Di dalam menguji roh apakah berasal dari Tuhan atau bukan, kita dapat memakai alat ujinya, yaitu firman Tuhan yang ada di Alkitab. Itu. Walaupun roh itu tidak kelihatan, tetapi alat ujinya itu adalah firman Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Yohanes menyampaikan kepada kita
untuk menguji roh. Yang pertama, kalau ada orang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan yang datang sebagai manusia, itu bukan dari roh Allah. Kalau ada orang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang datang sebagai manusia, sudah pasti bukanlah berasal dari roh Allah, dan pasti antikris. Seperti yang dijelaskan oleh Yohanes di ayat selanjutnya, di dalam ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ini berarti ada clue yang bisa kita ambil bahwa orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia adalah sebagai berasal dari roh Allah, dan kita anggap ini adalah sebuah kebenaran. Tetapi nanti dulu, ternyata iblis juga, kalau kita lihat, dia juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita lihat di Matius 8 ayat 29. Kita harus hati-hati, karena sekarang ini banyak nabi-nabi palsu memakai nama Yesus, dan kita harus mengujinya lebih lanjut. Jadi tidak cukup hanya percaya secara demikian ya, seperti yang tadi itu. Tuhan Yesus sendiri sudah menyampaikan kepada kita di dalam Matius 24 ayat 5 dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya, akan ada banyak orang memakai nama Yesus hanya untuk memuaskan nafsu duniawi mereka. Akan ada banyak orang memakai nama Yesus hanya untuk menyesatkan banyak orang. Jadi jangan heran bahwa iblis akan menyamar dan berada di tengah-tengah jemaat, seperti yang sudah diingatkan Yesus di dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang jahat, serigala yang buas. Jadi hati-hati, saudara. Yang kedua, untuk menguji roh, kita harus lihat apakah hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan itu berbicara tentang hal-hal duniawi. Kita baca di dalam ayat selanjutnya. Ini yang dikatakan oleh Yohanes ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Sekarang ini ada banyak ajaran yang mengajarkan tentang berkat. Ada banyak ajaran yang mengajarkan tentang mujizat kesembuhan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Tidak salah sih kalau kita mengalami mujizat, mendapat kesembuhan atau yang lainnya. Yang saya maksud di sini, ajaran ini lebih menekankan berkatnya daripada Tuhan. Mereka mengatakan, ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti jadi kaya, ikut Tuhan pasti mengalami kesembuhan, ikut Tuhan karir pasti meningkat, ikut Tuhan harta makin banyak, dan lain sebagainya. Yang dibicarakan dan disampaikan tidak jauh dari hal-hal duniawi. Kita harus hati-hati ya terhadap pengajaran seperti ini yang berujung kepada pemuasan hawa nafsu duniawi. Mari kita cek pengajaran seorang hamba Tuhan. Apakah yang disampaikan lebih banyak tentang hal duniawi atau sebaliknya? Lebih banyak tentang pertobatan, lebih banyak tentang hidup baru, tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kita harus lihat tentang apakah dia berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali, dan lain sebagainya. Jangan terpana melihat fenomena mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Jangan terpesona dengan cerita hamba Tuhan yang mengatakan telah berjalan-jalan ke neraka atau ke surga. Jangan terkesima dengan fenomena atraksi di atas mimbar dengan tiupan roh. Ada yang pakaiannya bisa menerpa roh, sehingga terpaan roh yang membuat orang terpental dan terpelanting. Tetapi uji, dengan kuasa mana orang tersebut atau hamba Tuhan tersebut melakukan mujizat? Uji setiap pernyataan yang disampaikan bahwa mereka telah pergi ke neraka atau ke surga. Uji setiap roh yang dipergunakan.
2 Tesalonika 22 ayat 9-10 mengatakan demikian. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Orang-orang dunia akan mengajarkan dengan hikmat dunia, mengajar hal-hal yang sifatnya kedagingan, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada tahayul dan dongeng nenek moyang. Jadi iblis juga atau antikris juga dia akan bisa membuat perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi hati-hati sahabat, hati-hati ya. Yang ketiga yang perlu kita lihat yaitu dia tidak mengikuti ajaran nabi-nabi atau rasul yang ada di Alkitab. Di dalam menguji roh, kita harus mengacu kepada Alkitab yang telah dituliskan oleh para nabi dan para rasul. Kita harus mendengarkan apa yang telah mereka sampaikan. Di dalam ayat 6 dikatakan, kami berasal dari Allah. Maksudnya kami ini adalah para rasul. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi jelas di sini, Rasul sudah menggarisbawahi bahwa mereka adalah dari Allah. Kalau mereka dari Allah, berarti kita harus mendengar mereka. Kalau kita malas untuk mendengar mereka atau membaca firman Tuhan yang mereka tulis pada saat ada di Alkitab ini, berarti kita adalah orang yang tidak berasal dari roh Allah. Kami di sini, ya, berarti para rasul yang ada di Alkitab. Ketika ada orang berkata dan menyampaikan sebuah pesan Tuhan yang berasal dari orang yang dikatakan sebagai rasul atau nabi masa kini, hati-hati. Pedoman kita adalah Alkitab. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul pada zaman sekarang ini. Karena nabi dan rasul Tuhan telah menyediakan bagi kita Alkitab sebagai penuntun dan dasar bagi kita. Efesus 2 ayat 19-20. Banyak orang sekarang ini mengaku nabi atau rasul, padahal sesungguhnya mereka adalah nabi atau rasul palsu dan pendusta. Tidak ada kebenaran dalam hidup mereka. Kita harus uji mereka seperti yang dilakukan oleh jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ayat 2. Lihat ajaran yang disampaikan hamba Tuhan, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena bisa jadi dia mengajarkan Injil yang lain seperti yang diajarkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 3-4 yang dikatakan demikian. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain yang daripada yang telah kamu terima. Yang keempat, untuk menguji roh yaitu kita melihat buahnya. Ini kita akan melihat atau mengikuti ajaran Yesus. Yesus mengajarkan kita untuk mengetahui apakah roh berasal dari roh Allah atau bukan, dapat dilihat dari buahnya. Di dalam Matius 7 ayat 20 dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Untuk melihat dari buahnya seperti yang dikatakan oleh Yesus pasti bisa. Namun hal ini akan memakan banyak waktu. Apalagi saat ini para nabi-nabi palsu atau rasul palsu sudah pintar untuk menyimpan kedoknya. Artinya penyamarannya sangat bagus dan bisa menyimpan kepura-puraan. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang pilihan pun pasti kemungkinan besar akan bisa ditipu atau disesatkan. Ya, jadi itulah 4 hal yang perlu kita lakukan di dalam menguji roh. Harap diperhatikan bahwa setiap kita memasuki sebuah fenomena di dalam ibadah, kita harus melihat ajaran yang diajarkan oleh hamba Tuhan tersebut, harus melihat ajaran yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, yang ada di Alkitab ya. Jadi artinya kita harus back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus aktif untuk mencari tahu di Alkitab. Kita harus membaca kitab
Alkitab itu mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jangan sampai kita tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan membebaskan kita. Jadi jangan pernah terkecoh terhadap fenomena kepintaran seorang hamba Tuhan yang menyatakan bahwa dirinya dipenuhi oleh roh, ataupun dia mendengarkan suara Tuhan, atau segala apa yang sudah kita bicarakan tadi. Selamat menguji setiap roh, dan jangan lupa untuk berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau Engkau sudah memberikan kami 4 langkah untuk menguji setiap roh seperti yang diajarkan oleh hamba-Mu, Rasul-Mu ya Tuhan, Yohanes ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengetahui kebenaran ini, dan kami boleh melakukannya Tuhan, untuk kami bisa ya Bapa menguji setiap roh, dan kami tidak bisa percaya akan setiap roh apakah itu bersumber daripada Engkau atau tidak. Biarlah Engkau ya Tuhan berikan kami ya Bapa penuntun-Mu, yaitu Roh Kudus-Mu, untuk kami bisa ya Tuhan Engkau tuntun kepada ajaran yang benar ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Diberkatilah para mendengar YouTube ya Bapa. Biarlah mereka Tuhan mencelikan mata rohani mereka, sehingga mereka boleh mengerti apa yang hamba sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Engkau terus ya Tuhan yang akan menuntun mereka kepada jalan yang kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh saya akhiri, dan kalau ada pertanyaan boleh menuliskan di kolom chatnya ya. Jangan sungkan-sungkan. Ini adalah tempat kita bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab terhadap apa yang sahabat-sahabat pertanyakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pengajaran yang lain atau renungan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.